Satu dulu aja. Satu dan ini Pak, berdiri. Kita akan rilis 3 kasus. Yang pertama Udang Payudara. Udang Payudara tersangkanya siapa? Tatang. Pakai inisial MA. MA siapa nama aslinya? Muhammad Alfarel. Farel. Iya. Payudara. Kemudian penembakan. Tersangkanya namanya MS itu apa? Pak. Siapa namanya? Hah? Doni. DM inisialnya. Ketiga, Mbak siapa namanya? MS? Makfiro. Pak. Masiro. Iya. Masiro. S-nya apa? MASIRO. Oh, Masiro. Satu kata aja namanya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan merilis 3 kasus yang terjadi pada minggu lalu, di mana kasus ini viral di media sosial. Kasus pertama adalah kasus pegal payudara. Ya, ini kita teman-teman bisa saksikan berita di media sosial. Ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama itu terjadi di bulan ya Mas. Ini kejadiannya kapan Mas? Enggak. Yang kasus pertamanya? Pas. 13 September. Ya, 13 September. Ini kasus pertama, ini kasus kedua. Kasus pertamanya mana? Ini yang pertama. Oke. Terus ini yang kasus yang kedua. Ini terjadi tanggal 30 September. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian. Nah, ini ada anak yang akan pulang sekolah ya. Kemudian dikejar. Keren juga nih anaknya. Makanya undang di sini. Oh, masih anak-anak. Oh, kasih penghargaan aja. Kasih hadiah. Amin. Ya. Jadi tersangka untuk kasus ini adalah saudara Muhammad Alfarel. Angkat tangan. Alfarel ini tinggal di Kecamatan Ngalian, umur 22 tahun. Oke. Nah, coba ceritakan Alfarel gimana kedua peristiwa itu bisa terjadi. Yang peristiwa pertama dulu. Waktu itu saya Atau gini, Mas, kamu berdiri di sana nggak bisa. Cek. Ya, balik kanan sini. Ya. Sana dikit. Lagi. Ya, oke. kejadian pertama waktu itu saya pulang kerja mau ke rumah temen. Pulang kerja? Ya. Siapa? Saya pulang kerja Kerjanya mau kerja apa? di cucian mobil. Kerja di cucian mobil. Ya.
Lalu saya melihat anak itu. Terus saya pura-pura tanya alamat. Lalu saya pegang payudaranya. Mas itu kan sudah berkali-kali, itu motifmu apa itu Mas? Itu udah berapa kali selain ini? 2 kali Pak. Yang tidak ketahuan? Tidak ada Pak. Ngomongin tuh ya. Nanti kalau ketahuan lagi gimana? Saya 2 kali coba. Nah, terus lanjutin. Yang kedua kasusnya juga sama Pak. Habis pulang dari rumah teman Pak. Habis pulang dari rumah teman. Iya Pak. Ini TKP pertama di mana? TKP pertama di Jatisari. Jatisari Mijen. Iya. Yang kedua juga di Mijen. Di Mijen Wonolopo Pak. Oke, kenapa terus timbul niat nyoel-nyoel barang kita lorang? Lagi berpikiran seperti itu Pak. Lalu, kalau selama ini berpikiran seperti ini, apa yang kamu lakukan? Selama ini? Gini Pak. Ya penting gitulah, tidak merugikan orang lain. Gimana habis cucian mobil itu? Coba ulangnya, apa yang kamu lakukan ketika berpikiran seperti itu? Gini Pak. Ya. Itu sabun mobil. Pantas kebutuhan sabun di bengkel itu cepat habis. Pokoknya kamu pelakunya. Yang ketawanya kakak kayaknya pelakunya sama ini kayaknya. Oke teman-teman, itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sering nonton bokep Mas? Jarang. Tapi suka nonton itu. Suka tapi jarang. Kalau nonton di mana? Di rumah Pak. Kenapa sasarannya anak sekolah? Kepengennya Pak. Modusnya apa? Nanya-nanya apa? Tanya alamat. Alamatnya siapa? Pura-pura. Alamat random. Random. Lah, Terus setelah meremas apa yang merasakan? Setelah meremas Apa apa? yang merasakan? Panik Om. Panik kamu. Panik. Panik dulu ya, panik. kamu udah punya istri? Belum Pak. Belum pernah menikah? Belum. Udah punya pacar? Belum Pak. Open BO nggak pernah. Belum Pak. Udah pernah open BO? Belum. Lah gajimu selama ini kok buat apa? Sabun dari bengkel. Gajimu berapa sebulan di bengkel? 1 juta Pak. Per bulan? Iya Pak. Jajan toh. Mari-mari. Kalau motor siapa yang kepake? Motor sendiri Pak. Motor sendiri. Udah lunas? Sudah Pak. Lunasi sendiri apa dibeliin orang tua? Itu aslinya motor saudara Pak. Saya beli, saya cicil lagi Pak. Oke. Kalau beli second, Iya. punya saudara. Mas, kamu tau nggak korban yang terakhir itu jatuh gara-gara ngejar kamu, tahu nggak? Tahu. Terus Kamu tolong itu. Iya. Tolong itu kan. itu berarti sempat dipegang apanya sama korban itu? Motornya apa bajunya? Motornya. Teriakin apa? Oke. Ya, pakai dulu. Duduk, benar. Kasus kedua adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka Doni Sofiawan. Katakan, Doni. Nah, jadi teman-teman, pada tanggal 2 Oktober yang lalu, kurang lebih pukul 22.30 terjadi penembakan yang dilakukan oleh tersangka Doni Sofiawan terhadap korban, di mana korban ini atas inisial CTD berumur 14 tahun. Singkat atau alasan dilakukannya kejahatan ini adalah tersangka akan memaksa korban untuk melakukan hubungan seks, begitu ya, Pak? Bukan. Coba ceritakan, kau ceritalah. Ya, kalau diri sendiri. Enggak, sana. Maju. Maju lagi. Maju Nah, lagi. ceritakan gimana kronologisnya? Malam itu saya dapat info dari
anak-anak Anak-anak siapa? dari Mendapat informasi dari anak-anak. Maksudnya anakmu? temen dari temennya si korban Ya. juga C. Temannya C. CR. Nama? Korbannya itu. itu terus saya sama anak nelusuri ke lokasi korban. Nah, saya lihat, saya pastikan korban benar-benar buka dulu di situ apa enggak? Buka apa? Open, pas lagi open. Nah itu chat sama temennya korban juga, itu dia mau melayani, sedang transaksi dengan itu apa temennya anak itu. Apa sih? Dengan anak, temannya anak. Itu temannya anak juga temannya korban itu kan kenal. Nah mereka janjian mau hubungan itu tadi. Nah saya memastikan bener itu korban apa enggak. Saya datang sama anak ke lokasi. Anak itu siapa? Anak saya. Oh, anakmu. Iya. Kamu datang dengan anakmu. Iya. Anakmu siapa namanya? Sebutin nama ya Pak. Dia beliannya Sofi yang Aditya. dijual. Iya. Yang dijual sama korban. Oke. Berarti anakmu dijual oleh si tersangka. Korban ya terserah. Anakmu umur berapa? Umur 13, 13. Korban umur 14 ini. 14. Coba jelasin kok bisa dijual, gimana ceritanya? Itu dulunya teman satu sekolahan. Dulunya. Iya. Sekolah di mana? Di Perintis 29. Di mana? Perintis 29. Perintis 29. Iya. Tahun ajaran itu mereka berhenti Kelas berapa? sekolah. Kelas berapa berhentinya? Anak saya kelas 1 Kelas 1 berhenti. ya karena ajakan kakak kelasnya itu kelas 2. Kelas Si 3 korban ini? Oh, Sampai SMA. setelah berhenti itu anak dengan ibunya kan bermasalah. Anak itu siapa? Yang Korban. korban itu ya bermasalah, terus sempat ngikut ke saya, Oh, pernah jadi? ngikut sama anak saya Tinggal di di- rumahmu? oh, Oke. Oh, berarti si korban ini pernah tinggal di rumahmu berapa Iya. lama? sebentar, gak ada berapa bulan, tapi di sana ada 3 orang, Lala, Neta, sama anak saya. Terus ada satu lagi anak saya yang kecil, Devan. Oke. Nah, kembali ke peristiwa. Bagaimana anunya apa? Kronologisnya kok Ya, tiba-tiba setelah mendatangi saya si tahu, Ah, itu benar Neta. Saya masuk, saya suruh anak-anak keluar, saya mau ngomong baik-baik sama korban. Dan nah, apa korban- alasanmu mencari si korban? karena satu, dia jual anak saya, Buktinya ada kalau anakmu dijual? ada Bukti apa? anak saya. Melalui apa buktinya? Saya sudah laporkan sebelum saya nembak korban itu Laporkan kemana? ke PPA. Oke. Ada laporan. Nah, terus? Itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Laporan ke PPA kapan? Agustus. Kan PPA ada? Siap, Dan. Ada laporannya? Siap, Dan. Nah, terus? Lanjut. Nah di situ dia nggak mau itu karena dia maklum namanya orang salah kan, tapi kan sini sudah niatnya baik, berulang kali itu Pak, ketemu menghindar lari, bahkan saya pernah diadu domba sama laki-laki nggak tahu itu kenalan dari mana, sempat mau dikeroyok. Saya bilang, saya jelaskan, oh masalah itu yus cari aja orangnya, yus masalah itu saya nggak ikut om. Ya udah, terus saya cari, terakhir yaitu ketemu di waktu dia. Berarti kesimpulannya begini, kamu marah karena si Iya, tersangka oh. itu pernah menjual anakmu ke orang lain. Itu terus kedua ibunya juga utang 2 juta Ibunya si satu tahun. Neta ini? Iya. Kok bisa utang 2 juta? Kamu gimana ceritanya?
Ya dia nangis-nangis datang ke rumah alasan hidup udah mati, saya harus dapat uang segini. Ya saya nggak tahu kalau dia nyatanya buat itu apa peristahannya kayak judi gitu loh. Nah itu saya pinjemi, dia datang ke rumah saya, ada buktinya juga difoto sama anak saya waktu minjem uang. Oke, terus Tambah lagi, saya kan fasilitasi anak-anak kalau mau tinggal di sini itu harus nanti waktu kan ini pada pergi sekolah harus pendidikan paling tapi gini lah, untuk poinnya kamu marah karena anakmu dijual oleh korban. Ah, Peristiwa itu sudah melaporkan ke PPA. iya sudah. Ini sekarang bulan ke-10. Bulan berapa lapornya? Iya. Gimana Pak? Berapa bulan yang lalu lapornya? Agustus tanggal 19-an kalau nggak salah. Kamu waktu dipanggil sama polisi datang nggak ke Polres? Belum Pak. Kenapa nggak datang? Datang waktu itu posisi ibu-ibu mau ada perlu di Ibu kejaksaan yang dari pihak dari Polres. penyidiknya. Nah, terus besok kabari lagi kalau ada anu mau dipanggil. Ya. Saya tunggu sampai itu bulan saya melakukan itu Pak, nggak ada kabar. Ya itu case-nya kira-kira seperti itu. Ada yang bertanyakan? Jadi alasannya adalah karena Jual anakmu. anak saya Tapi kalau dia 15 tahun kok bisa jual orang gimana? Mungkin dia ada orang yang lain kali di atas. ada, Berarti bukan hubungan nggak? bukan anak saya aja korbannya, Hah? bukan anak saya aja korbannya. Jadi korban dengan si anakmu itu sama-sama korban kira-kira gitu. Iya. Dijual oleh orang lain kan gitu ya? Iya. Jualnya itu pakai apa Mas? Aplikasi atau apa? Enggak langsung diajak katanya di sekap di tempat gitu, saya kurang paham, nanti yang tahu. Kamu, Pak, kamu mergokin anakmu dijual tuh gimana ceritanya? Waktu udah pulang tiap malam ke kamar mandi, Oh, nggak terus kayak biasanya, terus kamarnya tutupan terus. Pagi saya tanya, nak kenapa kamu kok dari tadi malam kok keluar masuk, dari ini kok nggak berangkat sekolah juga waktu itu, buat pipi sakit. Ya kenapa kemarin habis main nggak tahu itu kok buat pipi sakit kok Pak Yus, besok tak periksa terus tak bawa ke sini ke PPA suruh ke Bayangkara sampai seperti itu. itu berarti ketahuan Agustus ya Pak ya? Ya. Ketahuannya Agustus, bulan Agustus. Tahunnya? Kejadiannya saya kurang paham anak yang Oke. Ini kamu jujur ya? Jawab dengan jujur ya. Kamu ada hubungan apa dengan korban? korban Kamu pacarmu kan? Kamu pernah tinggal, pacari? tinggal sama Kamu? anak sama saya itu Oh, pacari? seneng. Ada chatnya juga, dia Ya. ngomong seneng. Kau pernah tidurin? Enggak pernah. Diapain aja? Ya cuma ngomong biasa Ciuman aja? saya, karena kan juga saya kepengennya anak-anak tetap sekolah. Ya setelah kayak dia Jadi kamu mencari dia karena cemburu toh? Iya. Nah iya. Oh. Keblong. Dan tuh Senjatanya dari mana Pak? Senjatanya dari mana? Pakainya itu. ini kamu melakukan penembakan menggunakan airsoft gun warna hitam, betul? Ini coba lihat tuh gambarnya. betul Pak. Ya kan? Betul ya? Dapat dari mana nih senjata airsoft gunnya? Online Online belinya. Berapa rupiah? 4,5. 4,5 juta. Untuk kebutuhan apa ini? Kapan belinya kapan? Udah lama pas istri masih ada, itu kan cuma dari tikus rumah itu Pak. Saya kan tinggal di Kalangan, kan banyak tikus di sana, terus sampai saya pindah di rumah yang baru. Jadi Buat itu aja buru-buru hamba. hasil pendalaman penyidik ini ada hubungan dengan korban. Nah, kemudian kemarin itu
dapat kabar gini ya agak cemburu lah kira-kira gitu. Memang anak si tersangka ini dengan korban itu berteman, posisinya begitu. Tapi soal nanti kemudian katanya dijual dan seterusnya nanti akan didalami oleh penyidik. Berarti intinya itu cemburu ya, Dek? Intinya cemburu ya? Sementara itu dan penyidik begitu. Cemburu karena korban ini punya pacar atau? Nah, dia kan mendapat informasi bahwa si korban ini bisa kira-kira gitulah. Jadi begini rekan-rekan, terkait motif dari tersangka ini yang bersangkutan itu benar tadi Pak Kapolres sampaikan adalah cemburu, ya. Karena kenapa dia mengecek korban ini ke TKP? Karena ada info untuk korban ini akan dipesan dengan laki-laki lain, gitu loh. Sehingga bersangkutan ini datang ke sana ingin ngomong baik-baik, ya makanya teriak sehingga dilakukan penembakan. Berikut juga memang ada utang yang dimiliki dari ibu korban yang setahun lalu. Nah ini sehingga korban tersangka ini emosi mengeluarkan senjatanya ini dan menembak pelaku sebanyak 3 kali, 2 di bagian lengan sebelah kiri dan 1 di bagian perut, ya. Jadi untuk motifnya dia ini cemburu, ya, cemburu terkait masalah korbannya ini, dan dia mempunyai hubungan asmara dengan korban. Nah ini kita dalami lagi nanti apakah memang pernah berhubungan badan atau tidak, kita cek lagi nanti. Berikut juga dengan laporannya kita akan cek juga karena informasi kita dapat yang bersangkutan sudah pernah dilakukan pemanggilan tapi tidak datang, ya. Gila. Fotonya korban. Untuk korbannya, untuk korban sempat dirawat di rumah sakit, ya, karena ada 3 luka tembak itu, ya. Tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Tidak. Ada pertanyaan terkait dengan kasus kedua ini? Ancaman hukuman terhadap ya tindakan kekerasan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Subsidiar pasal KUHP pasal 351 ini dipidana Oke. Jadi pasal 351 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ya. Untuk info ada penjualan apa juga tidak lanjut itu. Ya pasti itu. Nanti kan yang kedua serius kerjanya ya. Jangan berlama-lama itu laporannya orang udah 1 bulan kok tidak aja seperti ini. Kalau itu betul ya. Ya. Lanjut kasus ketiga. Kasus ketiga ini juga kekerasan terhadap anak. Ini yang bersangkutan atau tersangka ini adalah babysitter ya? Babysitter atau pengasuh anak. Mungkin videonya bisa tunjukkan. Tuh dipukul, peleng, tampar. Ya, case yang lain. Ada nggak kekerasan sini? Kamu udah berapa lama jadi pengasuhnya dia? Setahun. Kamu kenapa harus dikeplok gitu? Iya Pak, karena Rewan pas lagi kerjaannya belum selesai Pak, dia ngajak main. Tuh. Terus saya lap pakai tisu. Dilap pakai tisu. Terus video yang lain? Kita di situ aja. Video yang lain? Hah? Ada yang di kamar itu yang lagi tidur. Kalau nggak serius kerjaan ini. Kerjaan ringan aja nggak serius, gimana kerjaan yang berat?
Ada beberapa video nanti kami share ke grup wartawan. Ya. Ada di kamar, kemudian di ruang tamu. Sudah ya? Sudah. Nah, itulah kira-kira dokumen kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak. Silakan langsung aja tanya kepada yang bersangkutan. Mana anaknya? Kenapa itu Mbak? Ya saat itu kan posisi mungkin saya habis salah, saya lagi capek, terus si adik itu rewel makannya nggak mau nelan, terus saya suapin, dia adik nangis, saya kesel terus saya kasih minumnya saya tekenin ke mulut, dan kemudian setelah saya ngasih makan itu adik itu mau minta main ke teman-temannya, saya bilang sabar ya dek, sabar. Terus adik masih nangis saja, saya keluar ambil kunci motor sama adik. Terus posisi pas adik mau naik motor, memang saya keplak kepalanya, ayo cepet naik motornya. Terus habis itu saya ajak main muter ke rumah temennya. Dari situ kejadian waktu yang itu udah saya melakukan itu saja, dan saya pulang di rumah melakukan seperti biasa, menyuapin adik puding, menyuapin apa. Setengah 12 adik saya kelongin, saya tidur, saya ajak tidur, dan di jam setengah 3 baru ibu majikan saya pulang dan langsung membawa temannya, dan dia bilang, Mbak, hari ini Mbak saya berhentikan kerja. Saya tanya, maaf Bu, kenapa ya saya berhentikan kerja? Terus ibu tanya, Mbak nggak ngakuin salah, Mbak mau ngakuin nggak? Iya Bu, kenapa? Saya kan pura-pura nggak tahu. Terus saya dikasih tahu videonya, iya Bu, saya melakukan itu. Maaf ya Bu, saya tadi mencubit adik, memukul kepala adik, menoyor adik, dan menyodor pakai botol minum hingga bibir adik itu ada kemerahan dan contor. Dan waktu dulu ya juga pernah saya melakukan di kamar tidur. Waktu adik rewel saya tarik tangannya, ayo dek bubuk, kepalanya saya iringin gini, ayo bubuk, merem udah malam. Saya melakukan itu ya, saya kerja udah setahun, tapi selama 2 bulan ini saya melakukan kekerasan kepada adik. Karena saya kecapean, saya mengurus 2 anak dan mengurus semua rumah tangga. Saat adik rewel emang saya selalu timbul emosi, selalu nyubit adik. Gajinya berapa di sana, Pak? Saya digaji 2,2 Pak. 2,2 juta. Ya. Pak. Kalau yang di ruang tengah tadi dengan yang di motor itu satu hari yang sama? Iya, itu satu hari yang sama Pak. Udah habis makan terus Iya, pergi? habis makan itu aku kasih, saya lap tisunya, terus saya lap air matanya, saya pukul gitu. Terus saya emang kasar ngelapnya. Habis kasih makan itu adik masih rewel mau ngajak main ke temannya. Saya ajak naik motor itu, sebelum adik naik motor saya keplak kepalanya. Kalau peristiwa di kamar sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya yang di kamar. Oke, selain itu kekerasan di mana lagi pernah dilakukan? Pernah saya habis adik mau tak mandiin, tak lepas bajunya, saya angkat pakai tangan 2 karena itu saya gemes, bukan sengaja saya mau memperlakukan adik keras atau memukul, atau saya angkat tangan adik dua-duanya, ayo dek lepas bajunya, saya angkat, terus tangan adik keplier. Dan di saat itu saya juga nggak bilang sama ibu, saya bilangnya, Bu, adik jatuh, aku bilang gitu. Oh jatuh Mbak, habis itu dipijetin, emang waktu itu tangan adiknya keplier. Pipinya juga saya pernah cubit, kalau adik nangis, diem dek, saya cubit, pernah gosong. Tapi saya lakukan itu dalam saya bekerja ikut ibu 1 tahun 2 bulan saya melakukan seperti itu, karena mungkin saya sangat jujur Pak, saya kecapean karena saya mengurus 1 rumah dan 2 orang anak. Anak yang saya urus yang pertama itu usia 4,5 tahun, dan yang kedua itu adik. Umurnya berapa Mbak? Adik usianya 3 tahun bulan ini. Bapak sempat bilang ke majikan kalau bilang kewalahan lah dalam pekerjaan itu. Saya nggak berani bilang Pak kalau saya kewalahan dalam kerjaan itu. Enggak Pak, majikan saya emang baik perlakuannya sama saya, karena setiap mungkin dari situ kan Sabtu Minggu itu saya selalu diajak keluar kota. Dari saya timbulnya emosi itu kalau hari Sabtu atau enggak
Sabtu Minggu, Seninnya itu saya emosi karena Sabtu Minggu saya keluar kota dan pulang itu kan kerjaannya begitu banyak banget, ditambah adiknya rewel. Oke. Sebelum kerja di keluarga ini, sebelumnya pernah kerja di tempat lain? Pernah, Pak. Berapa keluarga? Saya mengurus 1 anak toh. Nah, maksudnya sebelum di sini udah berapa kali kerja di sebagai babysitter di beberapa keluarga? 1 keluarga, Pak. 1 keluarga, berarti keluarga kedua. Iya, ini keluarga kedua. Kalau di keluarga yang pertama pernah terjadi kekerasan juga? Enggak pernah, Pak, sama sekali. Baru di sini. Baru di sini. Mbak udah punya keluarga? Kenapa? Udah berkeluarga Mbaknya? Sudah, Pak, tapi Punya anak? belum punya anak. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sama dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan undangan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang KUHP ya mengenai Oke, kalau tidak pertanyaan, cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beautiful.